Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Materi kita hari ini adalah klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Materi dibagi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran dibagi dua, heterogen dan homogen. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur dibagi dua. Yang pertama unsur logam. Contohnya aluminium, emas, perak, besi, tembaga, dan sebagainya. Yang kedua, unsur non-logam. Contohnya oksigen, hidrogen, karbon, belerang, dan sebagainya. Unsur di alam sudah diketemukan sebanyak 121 unsur dan disusun dalam suatu tabel yang disebut tabel sistem periodik unsur yang akan kita pelajari pada bab berikutnya. Apa perbedaan unsur logam dan non-logam? Unsur logam berwujud padat, dapat ditembak dan diregangkan, konduktor listrik dan panas. Non-logam berwujud padat, cair gas, rapuh, tidak dapat ditempa, non-konduktor. Manfaat unsur-unsur kimia di alam. Kalian bisa lihat ada beberapa manfaat unsur-unsur di alam. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air atau H2O. Air terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen. Yang kedua, garam dapur atau NaCl. Garam dapur terdiri dari unsur natrium dan klor. Contoh-contoh senyawa yang lainnya. Senyawa ada dua, senyawa organik dan anorganik. Apa yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat penyusunnya. Campuran terdiri dari dua jenis. Yang
pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisi campuran tiap bagiannya sama. Contohnya, gula dan air atau larutan gula. Kemudian air dengan sirup. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisi campuran tiap bagiannya tidak sama. Contohnya, campuran air dengan minyak. Campuran air dengan pasir. Santan kelapa. Perbedaan unsur, senyawa, dan campuran bisa kalian perhatikan dalam tabel berikut. Materi kita selanjutnya adalah pemisahan campuran. Kalian perhatikan dan amati video berikut ini. Pemisahan campuran merupakan zat yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan. Contohnya seperti siklus hujan. Larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyarian. Contoh dari ekstraksi yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya, yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut, kemudian mengkristalkan kembali.
Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.